itu 1 minggu setelah aku keluar ya mas. Setelah aku diliatin sesosok cewek itu mas, aku dengar kabar dari temanku, dapat apa ini, ada yang kecelakaan. Kecelakaan apa, aku bilang gitu kan. Jadi ada itu loh, kayak kan namanya mesin tenun mas ya. Mesin tenun rame-rame itu ada yang kesangkut ini loh mas, benang, sangkut benang itu, katanya mukanya sampai biru, nggak ketolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Bin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya berikan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Makasih ya teman-teman yang sudah support dan selalu setia menonton di Lintang Misteri. Semoga Lintang Misteri selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kelancaran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini mengenai soal anggota tim Lintang Misteri ini yang kemarin sudah komen kalau nggak ada Kijangong nggak bagus kata siapa. Jadi Kijangong ini bukan ahli spiritual dari ilmu hikmah, tapi dia adalah seorang yang berhubungan dengan bangsa jin. Ilmunya bersekutu dengan jin. Jadi bukan ilmu hikmah. Saya sarankan ya, dia bukan ahli spiritual, tapi ilmu bersekutu dengan jin. Sekali lagi jangan percaya dengan Kijangong. Jadi yang nyimpan WhatsApp-nya Kijangong tolong dihapus ya, demi keamanan kalian semua. Jadi kalau orang yang berhubungan dengan bangsa jin itu artinya atos, dikandani wangel, susah ya, kalau diomongin susah. Jadi punya sifat yang keangkuhan yang tinggi dan sombong. Oke, sampai sini di Lintang Misteri pokoknya nggak ada, tim Lintang Misteri nggak ada. Jadi Lintang Misteri cuma 2 orang ya, kameramen sama saya sendiri, Bin. Oke. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah kedatangan narasumber namanya Mas Arya. Mas Arya ini punya pengalaman mistis ya, banyak sekali. Beliau sering melihat makhluk-makhluk gaib atau makhluk astral, dan juga beliau pernah bekerja di sebuah pabrik, mengalami kejadian kecelakaan dari salah satu karyawan yang sangat tragis. Dan juga Mas Arya ini sering melihat makhluk-makhluk astral yang di sebuah pabrik tersebut. Oke, demi kenyamanan bersama kita samakan tempat dan lokasi. Sebelum kita cerita, sapa dulu seperti biasa. Namanya Mas Arya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Dari sini naik sepeda Mas lah? Iya goes, biasa. Sukanya goes sih soalnya naik sepeda. Naik sepeda. Udah berapa tahun Mas sepeda Mas? Aduh, dari muda. Oh, dari muda. 15 tahun ada. Oh, 15 tahun. Jadi Mas Arya ini sering naik sepeda, teman-teman dari rumah sampai studio ini naik sepeda Mas ya? Naik sepeda. Tadi berapa menit Mas? Aku setengah jam. Setengah jam ya? Iya. Udah siap Mas? Udah. Ya. Jadi bagi teman-teman Lintang Misteri yang ingin menjadi narasumber bisa hubungi WhatsApp saya 08578 40 07. Jangan WhatsApp masalah mengenai pesugihan. Kalau teman-teman yang WhatsApp tentang pesugihan nanti saya blokir otomatis. Maaf sebelumnya, saya nggak mau ikut-ikutan masalah pesugihan. Oke. Alhamdulillah Mas Arya sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil ilmunya dari pengalaman Mas Arya. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri Agarada dan Dada. Monggo Mas. Jadi gini Mas, ceritanya itu waktu dulu saya SMA ya, kan umur 15 tahun lah. Kan saya punya teman saya itu biasa main ke rumah, tuh pulangnya itu malam terus itu loh Mas. Tapi dia kalau ke rumahku minta diantarin temennya ini cuma nganterin doang, nggak bareng. Jadi aku yang nganterin dia pulang. Sewaktu-waktu berarti hari Selasa kalau nggak salah.
itu gerimis mas, jam setengah 12 malam. Temanku ini namanya Rizal. Nah, namanya Rizal ini, yuk Yan pulang katanya gitu. Nah, aku kan bilang gini, ini gerimis udah malam, mendingan tidur di rumahku aja. Kebetulan yang kita SMA-nya kan beda sekolah ya. Aku tuh awalnya udah gak enak mas, dari rumah itu udah gak enak. Yaudah aku anterin, aku boncengan kan, gitu boncengan. Rumah temanku ini depannya kuburan di daerah Tegalrejo. Nah ketika nyampe depan kuburan aku bilang gini, gak usah sampai rumah lah, gerimisnya tambah deras. Nah, ya enggak, nanti kalau nggak sampai rumah kan akunya basah. Nah, aku bilang ya udah sampai rumah aja. Begitu aku mau sampai rumah di gerbang kuburan itu, sampai sini hujan aku bilang gitu. Nah begitu itu kan aku kan balik kan, biasanya itu di daerah situ itu ada anak main karambol, tapi karena hujan jadi sama sekali nggak ada orang, sepi. Padahal jaraknya itu antara gerbang kuburan ke jalan itu paling 100 meter, nggak jauh. Tapi anehnya mas, sepeda itu kayak nggak nyampe-nyampe. Sepedanya? Harusnya kalau di kayu kan 10 menit nyampe sih, 5 menit nyampe. Kayak nggak nyampe. Aku balik, kayak ada yang mata gitu loh, pakai batu itu loh. Ada yang lempar batu. Pertama, cetak. Apa tuh, iseng aku bilang gitu kan. Iseng apa? Nah, terus aku jalan lagi, lempar lagi. Sialan nih, tikusnya aku bilang gitu kan. Yang ketiga, keempat, gitu terus mas. Aku jengkel, aku balik kan. Di bawah pohon besar itu, dekat kuburan itu, ada kayak tinggi besar itu bentuknya itu kalau nggak salah putih, tapi putih itu kayak kotor itu sih, kusut, jadi kayak ada kayak lumpur gitu sih mas. Nah aku lihat ya di sininya ada kayak ininya, ada tanduknya. Aku innalillahi, aku bilang oh innalillahi, sepeda itu sama sekali nggak bisa, ya nggak bisa normal lah, berat, kayak nggak bisa jalan. Aku bilang sampai ngucap kulwowo itu, sampai nggak bisa apa-apa, sampai nabrak rumah. Tapi kondisi aku jadi juga, kondisi sepi waktu itu, setengah 12 malam sih, itu hujan juga kan, nggak ada yang dengar. Aku waktu itu aku langsung nyampe jalan, udah aku gitu. Bentuknya ngeri mas, yakin. Ngerinya itu pokoknya kotor lah, kotor roto hitam gitu sih, coklat malam. Tapi jelas tuh, jelas tinggi besar di bawah pohon. Ada taringnya? Kalau taringnya aku nggak lihat, tapi yang jelas di mukanya kayak utak gitu sih. Pucat ya? Pucat, terus tinggi, hampir sepohon. 2 meteran? Iya, hampir sepohon mangga itu. Iya. Itu setelah kejadian itu aku sampai katanya nggak boleh ke situ selama 40 hari. Pokoknya 40 hari kalau habis maghrib, ya. jangan. Soalnya ya memang itu ada penyembuh. Itu kira-kira apa mas? Itu berarti bangsa jin mas ya? Buto ya? Menurut saya buto, tapi warnanya itu coklat mas ya? Kalau kata aku mirip pocong. Mirip pocong? Itu kan buntelan putih tapi kayak ini, kayak kotor itu. Tapi ada tanduknya ya? Enggak, bukan tanduk, kayak pocong gitu. Ya. Kayak pocong gitu. Cuma kalau pocong kan putih, ya. Itu tuh lecek. Kayak lama gitu. Tapi badannya tinggi. Tangannya kelihatan atau mas? Tangannya kelihatan, tapi kan tinggi gede gini. Aku ya yakin 100% itu pocong. Soalnya kata orang itu pocong mas. Oh pocong. Aku sama sekali takut banget waktu itu sumpah. Itu pertama kali aku dilihatin. Itu waktu SMA? Waktu SMA, umur 15 tahun. Terus? Ya, terus setelah itu tuh maksudnya sering kejadian lagi. Salah satunya kebetulan kan
Waktu itu saya kan pindah rumah sekitar tahun 2008. Saya nemu rumah yang lumayan murah lah ya. Ya, Lumayan murah itu di daerah, bisa sebut ya apa ya. nggak apa-apa mas. Itu rumahnya gede rumahnya gede. Tapi memang hawa rumahnya itu dari pertama itu udah dingin gitu. Ngerasain hawa dingin, itu. Dingin kayak teduh gitu loh. Ya. Waktu pertama aku masuk rumah itu, aku sih sebenarnya waktu itu antara percaya atau nggak percaya. Jadi keluarga gue itu malam-malam tuh kan rumah itu kan gede mas, kayak 2 rumah, tapi digabung satu loh mas. Mau ke belakang, mau ke kamar ke sumur itu ada pintu. Jadi kayak misah gitu loh. Ya. Kalau malam lah itu ibuku itu katanya itu ke belakang malam-malam. Dia dilihatin kaki, tapi besar mas. Bentuknya kaki. Dia lihat kok tinggi banget, tapi bentuknya kaki. Kayak nggak ada badannya sama sekali. Terus setelah kejadian itu tuh dia sakit 3 hari. Sakit setelah melihat itu. Cuma posisi waktu itu aku antara percaya atau nggak percaya, soalnya kan aku belum lihat sendiri. Terus begitu aku melihat tuh, ceritanya itu di belakang rumah itu ada kamar 2, itu gudang semua sama penunggu asli yang punya rumahnya itu sih. Lah kan aku kan suka nongkrong sama anak-anak, biasa kayak gitaran gitu sih. Aku buat kayak studio kecil di belakang itu, dibersihin lah semua, ditempel-tempel udah semua. Setelah bersih itu, kebetulan sama temen itu nyampe malam, terus temen pulang. Aku memang rada ketiduran di kamar itu sih, yang buat studio itu. Setelah mau ketiduran itu, aku bangun entah antara sadar apa nggak sadar. Jadi di samping 2 kamar itu ada sumur tua itu loh. Sumur tua. Sini ini kamar mandi. Lah kamar saya itu yang studionya itu di dekat sama kamar mandi itu. Aku dilihatin semacam kuntilanak. Bentuknya itu perempuan, rambutnya rembok-rembok gitu sih. Rambutnya kayak keriting tapi panjang banget sih. Tapi wajahnya amit sewu kayak nenek-nenek tua itu. Tapi nenek-nenek tuanya itu ngeri lah mas saya. Beneran ngeri. Kuntilanak mas. Yo, aku cuma menduga tau ya. Aku sendiri kan nggak tahu itu apa ya. Cuma wajahnya kayak nenek keriput. Tapi ngeri. Aku seketika jerit. Lah kakakku itu ada apa? Itu aku lihat ada perempuan di depan kamar. Jalan seperti orang biasa itu mas? Nggak jalan. Jadi dia itu pintu kamar mandi itu, dia ngadep di depan, berdiri ngeliatin aku. Ada wajahnya jelas. Pekan anak-anak itu mas? Ngeri banget malah, ngeri banget. Wajahnya nggak senyum atau gimana? Ya menurutku senyum, kayak ngeledek gitu. Ngeledek. Itu nggak mimpi ya mas? Enggak mimpi, beneran. Aku sampai jerit mas. Sampai jerit. Terus kakak aku tuh nanyain, kamu kenapa kayak apa kamu kerasukan apa gimana ya? Aku cari. Oh enggak. Jadi memang ruang belakang itu sebenarnya kalau malam itu cuma digunakan kalau mau ke kamar mandi. Itu pun kan pasti kan diantar karena memang itu rumah rada tua sih ya. Cuman kan kebetulan memang aku gunakan kumpul sama teman-teman. Sengaja. Ya mungkin terganggu mungkin mas. Terganggu. Tapi teman-temannya mas pada pulang nih. Itu udah pulang. Masa ketiduran sendiri? Saya ketiduran. Biasa di belakang. Tiba-tiba melihat sosok nenek-nenek. Ketika bangun, saya madep ke kanan, ke kiri. Sontak langsung lihat mas? Sontak lihat. Jam 8 itu mas? Itu masih belum malam banget, masih jam 8. Berapa? Masih sore ya? Masih sore. Tapi kan rumahnya besar sekali mas. Besar ya? Besar lebar dan antara ruang depan sama belakang itu kesekat. Ada pintu. Tahu sendiri rumah tua kayak apa gitu. Tinggi.
Tapi rumah tersebut terlihat kosong atau terbengkalai itu mas? Udah lama, Udah lama, udah lama terbengkalai. Kata orang situ tuh nggak ada yang berani. nggak ada yang berani. Makanya itu rumah besar tapi murah di kontraknya waktu itu harganya lumayan miring sih. Berapa tahun mas kontrak mas? Aku sendiri di situ 8 tahun. 8 tahun. Keluarga saya 8 tahun. Ya. Tapi aku 5 tahun soalnya kan tak tinggal perantau waktu itu. Tinggal perantau. Jadi saya 5 tahun di situ. Ada kejadian apa lagi mas di sebuah rumah tersebut? Tapi gini mas, teman-temanku yang di situ rata-rata kalau misalkan main gini mas, ya. Tak tinggal aku mau beli minum dulu gitu. Ada yang berani, ada yang enggak, ada yang takut. Ya. Suatu ketika itu temanku itu ada itu belum pernah main ke rumah tuh, teman kenal baru. Ya. Dia main ke rumahku, taruh aku beliin makan dulu. Dia di rumahku sendirian, nggak ada orang, kan yang lain kerja semua kan. Nah, begitu aku beli makan, aku pulang. Nah temanku tuh aneh, hari aku pulang dulu. Lah kan tembe tato oke baru saya belikan nasi, kok mau pulang bilang gitu. Enggak, aku di SMS keluargaku suruh pulang. Itu kan kejadian tahun 2013 ya. Iya. Tahun 13 kan masih unsum SMS lah. Jangan pulang sih, enggak soalnya aku buru-buru suruh pulang. Terus aku pulang sama dia, pulang. Sampai rumah dia cerita. Tahu nggak kenapa aku minta pulang dari rumah kamu? Tadi waktu aku baru aja duduk di tempat kamu, ada yang manggilin dari jendela. Jendelanya itu jendela kayu itu sih mas. Jendela kayu. Dia manggilin. Itu bentuknya kayak anak-anak kecil, rame dari jendela, tapi wajahnya tua semua, kayak kerdil gitu loh, pendek, tapi rayanya tua semua. Temanku itu keluar pun dia nggak berani. Di jendela atas terus. Iya, di jendela. Jadi dipanggilin dari luar gitu loh. Nah jarak dari rumah ke luar juga kan itu ada gerbang, jadi memang rada nggak langsung ke jalan. Iya. Jadi memang kalau masuk situ tuh ya kayak udah kayak terperangkap gitu. Ada kejadian apa di rumah ya mungkin orang lain nggak tahu. Itu teman pertama lihat sosok kayak kecil itu mas? Iya. Langsung takut mas? Ya aku sih ketika diceritain itu aku ada takut, tapi kan aku mau nggak mau aku kan tinggal di situ. Jadi aku mau takut mau enggak, alah bodo amat aku mikir gitu. Terus pernah mas, jadi kan aku kan karena hobinya di musik mas, aku tuh pernah beli CD itu sih, kayak CD itu sih, nyetel musik. Anehnya di situ mas, setiap kali nomor 5, lagu nomor 5 itu nggak mau. Jadi misalkan udah nomor 4 nih lagu nih, langsung ke 6, nggak mau ke nomor 5. Emang yang 5 judulnya apa mas? Bukan masalah judulnya, jadi setiap angka 5 nggak mau. Kecuali kalau kita sengaja ngeplay nomor 5. Tapi kalau muter dari awal nomor 5 pasti nggak mau. Entah 5, entah 15, entah 25, selalu. Berarti setiap ada 5-nya nggak mau mas? Nggak mau. Berarti langsung geser ke 6 ya? Langsung geser ke 6. Aku tadinya bingungnya ini pasti DVD playernya nih yang bermasalah. Aku mikirnya gitu. Tapi setelah ya kan namanya penasaran, karena aku orang penasaran kan pasti aku bawa ke rumah temanku gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah sama DVD player. Udah gitu aku nyetel musik mas. Baru beli CD baru ceritanya kan. Nyetel musik kenceng memang. Di rumah itu ada aku sama kakak perempuan yang namanya remote DVD melayang. Aku lihat semata-mata. Kalau namanya konser kan nggak bisa kayak terbang gitu. Itu beneran terbangnya tinggi terus jatuh. Sampai tinggi banget nih. Remote CD itu mas ya? Bisa terbang? Iya bisa terbang. Dan itu lumayan mending, agak lama itu sih di atasnya. Harusnya kan kalau kayak gravitasi gitu kan langsung jatuh mas. Jadi itu kayak apa ya? Bukan gitu lah.
Kayak pelan kan? pelan. Pertamanya kenceng, setelah di atas mau jatuh itu pelan. Jadi aku tuh lihat tuh kayak kaget. Ini nih apa konslet apa baterainya, tapi kalau di logika kok kayaknya kok kayak nggak masuk gitu loh. Tapi masa nggak ada sosok apa itu pas waktu terbang? Enggak, sama sekali enggak. Dan rumah itu setiap kali lebaran, terutama mau mau lebaran itu pasti kedatangan ular kobra hitam Besar mas. besar, besar ini Setiap mau lebaran. setiap mau lebaran. Panjangnya berapa meter mas? Kalau panjangnya berarti 3 meter. 3 meter. 3 meter atau 2 lah. 3 kayak 3. Warnanya hitam. Hitam itu. Datang dari depan atau di mana tuh? Itu kan belakang rumah ada kebun. Ada kebun. Kadang tiba-tiba itu di rumah mas. Anehnya itu kadang tiba-tiba di rumah. Jadi nggak jelas datangnya dari mana. Tapi nggak nyerang mas? Ya nyerang. Nyerang. Ini kok mangap-mangap gini. Bukannya langsung tegar itu berdiri. Tapi kan kebetulan aku di rumah kan melihara kucing. Ya. Jadi setiap kali mungkin ularnya apa gitu, kucingku itu langsung Nyerang. jadi kayak akhirnya tahu gitu loh mas, ya ada ular. Dan itu kan kakakku cewek itu orangnya lumayan pemberani itu sih mas. Ya. Dia itu megah, berani megang ular. Aku sendiri nggak berani padahal. Ular kobra dipegang. Iya, megangnya kepalanya itu sih. Ya. Jadi ngambil karung, gue minta kepalanya sama dia dimasukin. Itu selalu aku buang ke sungai, tapi pasti ada lagi. Ularnya selalu hitam. Tapi padahal ularnya udah dibuang nih ya. Udah dibuang. Tapi selalu nampak terus. Selalu nampak terus. Selalu ada terus. Bahkan awal-awal pertama kali aku pindah rumah, aku diliatin ular kan sama ibuku waktu itu. Aku minta tolong ke orang situ. Kan di luar kan ada anak gerumungan di kayak pos gitu sih. Ya, tiap ya. Langsung minta tolong mas ada ular. Ya. Ular di mana? Di rumah. Anak-anak situ langsung enggak. Orang apa bu? Nggak mau kok bu. Dia langsung kayak takut gitu sih. Aku bilang laki-laki kok pada penakut semua gitu loh. Kayak tapi aku nggak tahu kalau orang-orang situ tuh takut sama rumah itu. Berarti mungkin warga sekitar sudah tahu kalau rumah tersebut itu memang angker. Sudah. Tapi memang awal-awal nggak ngasih tahu. Ngasih tahu. Nah, soalnya kan Pak Kata biar aku betah di situ kan. Pak Kata kan aku ya cocok, mereka ya cocok, aku juga jadi tetangga nggak juga sih. Ularnya selalu hitam ya mas? Selalu hitam. Tapi itu bentuk ular beneran atau itu ada bentuk ular beneran? Ular, tapi nggak ada ciri-ciri yang lain atau ada mahkotanya atau gimana nggak ada mas? Nggak ada. Ya saya sih pernah lihat yang ada mahkotanya, tapi yang itu enggak. Itu ularnya biasa hitam. Jadi kayak ular sungguhan. Tapi ular biasa mah nggak ada ular mas? Enggak. Kecuali waktu pertama pindah, mungkin kan perkenalan mungkin ya. Ya. Dan itu waktu hari pertama itu, waktu nggak ada yang mau nolong itu, saya uber-uber masuk ke gudang. Tak cari, tak kasih garam, tak kasih apa. Hilang. Nggak ada. Nggak merayap, nggak apa. Aku oborin, aku bakar-bakar itu nggak ada. Nggak kelihatan hilangnya. Tapi masa pernah lihat atau mimpi dari sosok sebenarnya ular itu siapa pernah? Pernah. Kenapa mas? Tapi kalau mimpi sih ya, mimpi kan berarti kan nggak lihat nyata ya. Ya. Aku pernah mimpi ular itu keluar dari sumur tua itu. Ya. Gede mas. Ngumpuli yang asli aku lihat itu. Berarti yang asli cuma sekarang 2 meter ini ya. Lebih gede, soalnya 3 meter lah. 3 meter panjang. Di mimpi kayak anaconda gitu gede. Anaconda yang di film-film. Iya benar ya. Dari sumur tersebut. Tapi nampaknya ular tersebut dari sumur jauh nggak mas? Nampaknya ular tersebut dari sumur. Kalau tiap mau lebaran itu? Kalau nampaknya bisa dari luar, bisa dari belakang. Ya. Tapi selalu hilangnya itu di gudang sebelah sumur itu. Jadi gudang
kamar mandi, sumur. Masuk ke gudang itu hilang. Jadi kalau nggak ketangkep, masuknya ke gudang. Ya. Dan gudang itu sama sekali nggak aku gunain. Itu barang-barangnya orang yang punya rumah. Maksudnya barang-barang nggak kepake lah. Nggak pakai ya. Entah itu meja, entah itu lemari. Berarti kalau hari biasa nggak nampak selalu mau lebaran nih ya. Mau lebaran pasti Tapi Mas kan nggak melihat sosok ular tersebut itu bentuk manusia, nggak lihat Mas nggak lihat. dari mimpi atau secara nyata enggak ya? Tapi pernah Mas, aku kan di kebun gitu Mas. Ya. Aku lihat ular Mas. Emang aku tendang-tendang sih. Ya. Aku tendang-tendang terus malamnya itu tiba-tiba aku lagi tidur. Ya. Dia udah di kamar mau ngigit aku gitu. Ularnya. Tapi bisanya ketahuan kucingku langsung ngeong. Ya. Jadi langsung kayak mau dicakar gitu sih. Ya. Langsung dibuang sama kakakku. Walaupun dibuang ke sungai tetap muncul terus ya Mas. Terus muncul terus. Apalagi Mas sosok Mas selain ular Mas? Selain ular aku pernah di kamar. Itu lagi tiduran ya. Ya. Lagi tiduran di kamar. Tiba-tiba itu ada kayak orang lewat, bayangan hitam lewat. Tapi gede Mas. Kepalanya itu nggak kayak kepalanya manusia. Kan kalau kepala manusia kan bayangannya kan jelas gini ya. Itu gede beneran. Kayak raksasa beneran. Dari tangannya, dari badannya itu lewat hitam. Terbang atau jalan? Enggak terbang, nggak jalan, bayangan. Jadi kayak kan aku duduk gini, itu tuh lewat di tembok gitu loh Mas. Tapi setelah aku cari di luar nggak ada. Jadi cuma bayangan. Emang pas waktu baru pindah di rumah tersebut nggak diadain selamatan ngaji atau buat sholat? Kalau buat sholat iya, tapi kalau diadain ngaji kan Enggak ya, nggak ada selamatan ya. Nggak ada salah. Main pindah aja nih ya. Main pindah aja ya. Salahnya di situ. Di situ ya. Tapi yang punya rumah masih itu pas waktu itu Mas? Yang punya rumah kebetulan di Bali. Jadi dia itu pulang itu kalau lebaran. Pasti dia ngecek rumah kan. Ngecek. Ya. Adanya kan kerabatnya dia sedulur. Ya, sedulur ya. Iya, di depan rumah. Itu dulu kontraknya setahun berapa Mas? Setahun murah itu 3 juta, tapi rumah sebesar itu. Besar ya? Iya, kalau di tempat lain nggak boleh gitu. Horor banget ya. Horor banget, kamarnya aja ada 6. Tapi sosok-sosok dari bangsa pocong atau ratu atau siluman itu nggak ada Mas? Aku yang pernah diliatin suara. Suaranya apa orang mau nangis atau ketawa Mas? Nah, kan ceritanya kan kalau zaman dulu itu kan nyetel radio gitu ya. Iya. Nyetel radio. Kebetulan tuh aku lagi nyetel musik. Iya. Ya salah, ada radio. Di dalam lagu penyanyi tersebut itu tuh aneh Mas. Aku lagi di belakang sambil nyantai kan, namanya ruangan belakang besar sih Mas. Sambil nyantai. Kok di lagunya itu ada suara gini Mas. Gitu. Bukan gini suaranya. Terus aku mikir gini. Ini penyiarnya kurang kerjaan. Ya. Pasti kan kalau zaman dulu kan mungkin kan suara HP-nya penyiarnya apa kan masuk ke siarannya ya. Suara alarm gitu. Aku pikirnya gitu. Tapi kita lihat dia tuh suaranya tuh kayak nggak nyatu sama musiknya tersebut. Aku manggil ibuku keluar, mending jauh kan ya. Mama, ini kok aku dengar suara kuntilanak. Ini benar kuntilanak enggak? Sama ibuku didengar. Dan suaranya itu di kuping itu kayak ngingit tapi kayak pengang gitu loh Mas. Kayak rasanya tuh kayak terlalu nyaring kenceng gitu loh. Lebih kenceng dari lagu tersebut. Terus karena aku penasaran, kebetulan temanku itu juga waktu itu juga dengerin radio itu. Aku tanya ke dia, waktu lagu ini kamu dengar ada suara kayak kuntilanak ini gitu? Enggak ada sama sekali. Cuma Masnya yang dengar ya? Cuma aku sama ibuku doang. Itu waktu begitu aku didengerin, merinding Mas, merinding. Aku langsung ayo keluar rumah dikunci digembok udah tinggal. Itu kejadian siang atau malam Mas? Siang.
Siang jam 1 jam 1 masih siang. itu pasti dengar suara kuntilanak. Iya. Dan ibuku sama kakakku perempuan tuh pernah tidur malam-malam. Ya tidur sih malam ya Mas ya. Ya, Maksudnya suatu ketika gitu loh. ya, Tetangga rumahku kan memang terkenal orangnya kan rada preman gitu loh. ya, Maklum lah orang punya kan ya. ya. Itu tuh ada suara kayak bertengkar sama istrinya. Suara cewek nangis Mas katanya Mas. Gitu kan. Tuh lama, mending lama, semalaman itu dengar suara itu. Akhirnya kan karena ibuku kayak kepo gitu kan. Besoknya ketika ketemu sama tetanggaku yang laki-laki gitu, dia ngomong, Mas lah tadi malam kenapa sih kok apa bertengkar sama istrinya tersebut kenapa? Karena masalah apa nih Hmm. Terus aku nggak ngapa-ngapain, aku semalam nggak di rumah. Lah nggak di rumah lah, terus istrinya di mana? Terus akhirnya yang punya rumah itu tetangga itu dia bilang itu di rumah antara rumahku sama tetangga itu kan ada kayak lorong gitu loh Mas. Ya, Itu di situ memang ada penunggu. di lorong itu tersebut ada penunggunya. Ada penunggunya. Berarti terus yang semalam itu bertengkar itu terus ini ceweknya nangis ya? Iya, Itu kerumunnya siapa kan berarti? ya kayaknya itu. Penunggu situ. Hmm. Jadi mungkin kayak ibuku sama kakakku itu menerjemahkannya itu ada orang bertengkar, kayak suara guduk gitu ya. Suara gitu. Padahal itu bukan, itu suara. Dia sampai bilang sumpah aku nggak di rumah. Kan karena orangnya rada gimana kan kita kan curiga. Iya. Ternyata itu memang ada. Tapi masa tahu nggak tuh rumah bekas apa gitu mas? Kalau rumah bekas apa waktu awal nggak tahu, tapi kalau lihat dari ruangan belakangnya itu ya kayak tempat kan rada kayak pusat-pusat itu kayak tempat batikan. Pasti dulunya pernah dipakai buat batikan zaman dulu tapi khusus yang belakang. Itu rumahnya bentuknya kayak bangunan kuno atau Kuno. bangunan kuno? Dalam banget itu mas. Dalam. Tapi masa dengan dari cerita masyarakat nggak atau pernah kejadian apa di situ? Kalau kejadian dari masyarakat itu justru setelah aku pindah dari rumah itu. Tapi waktu aku di rumah itu akhirnya kan aku penasaran kan aku tanya kan. Ya. Itu tuh yang tadinya bekas yang sekarang jadi kamarku itu dulu tempat naruh uang sama penunggunya apa yang punya zaman dulu yang orang tuanya yang sekarang orang yang punya itu katanya waktu orangnya meninggal dunia amit sewu katanya itu tuh orang yang layat itu pada takut mas Ya. ada ular yang itu ikut pada takut semua Yang dulu punya rumah itu meninggal yang asli ya. Berarti kan ayahnya yang punya rumah Ya. sekarang itu waktu meninggal katanya kuburannya ditungguin susah tapi aku nggak tahu itu ularnya hitam atau kan Ya. orangnya tidak membicarakan sedetail itu entah itu apa kayak aku kan curiganya apa iya sih kayak gitu Ya. Tapi yang aneh itu tiap mau lebaran ya mas kedatangan ular mas. pasti datang meskipun aku buang ke sungai ularnya itu lagi. Tapi selama masa diganggu itu kakak sama ibu sering mas. Sering kayak ditabok dipukul gitu loh lagi nyuci di kamar mandi pukul mas ya takut tapi karena setakut-takutnya rumahku kan itu kan mau takut juga sehari-hari itu di situ mau gimana lagi ya. terus ini pacarnya kakakku perempuan pacarnya bayuku gitu ya itu tuh ke rumah dia tanya gini itu kok simbahmu kok di luar pakai kursi roda lah pakai kursi roda aku nggak punya kursi roda katane bayuku nggak punya kursi roda itu di luar aku lihat tadi masuk pakai kursi roda duduk sambil senyum ke aku gitu terus bayuku cerita waktu pindahan ke rumah ini memang bawa nenek
Tapi kondisi kan udah lumpuh, udah ya. Jadi di rumah itu tuh nenekku tuh cuma 1 bulan doang, belum meninggal, Iya. belum meninggal di rumah itu. Waktu kejadian itu udah lama dari nenekku meninggal itu. Tapi ya wajar. Terus jadi kayak cowok itu kayak merinding. Tadi siapa yang di luar yang pakai kursi roda itu Ya. siapa? Tapi pas sebelum meninggal, nananya jenengan ya, Iya, itu Pak kursi roda juga enggak, sama sekali enggak. berarti pas waktu almarhumah masih hidup nggak ada pakai kursi roda, Enggak ada. tapi si cowoknya kakak jenengan itu pas kuliah pakai kursi roda ya. Enggak ada kursi roda. Tapi memang ya aku sih ada salah sama nenek ya, Ya. dari keluargaku ya. Salahnya kan waktu itu kan memang dia kan udah lumpuh. Maksudnya lumpuh itu karena udah sepuh kan mungkin kan Ya. jalannya kan Mm-mm. kan kita nggak tahu di belakang itu ada yang aku jadi studio itu sih mas. Ya. Itu nenekku ditaruh di situ. Dan itu waktu pertama itu nggak tahu kalau itu tuh di situ tuh ada penunggunya. Jadi nenekku tuh kalau malam tuh sering jerit-jerit. Kenapa? Jadi kayak keluarga itu tuh menyangkanya itu tuh halusinasi. Mau tadi ada yang datang gitu. Ada yang datang, aku diseret-seret dia bilang kayak gitu. Ibu itu ngelantur, si mbak itu ngelantur. Aku bilang gitu. Nggak mungkin nggak ada siapa-siapa gitu. Udah malam, kita tidur aja. Jadi kita itu kayak sudon ke nenek sendiri, nggak percaya lah. Ya. Tapi pas waktu masnya ya yang pertama sih seperti nenek-nenek itu ya, tapi sama neneknya jenengan itu hampir sama nggak mas atau ada kesamaan gitu? Ya kalau nenek sih karena di situ cuma 1 bulan sebelum meninggal, Ya. jadi cuma sebentar ya. Dan mungkin karena udah tua kan udah pikun gimana. Ya. Jadi kayak kita nuduhnya dia kayak pikun. Padahal di rumah sebelumnya nggak ada apa-apa. Jadi di situ tuh dia bilang aku diseret-seret. Berarti di rumah tersebut tinggal berapa orang mas? Itu banyak. Jadi aku, kakakku, bapak ibu, terus 7 orang. 7 orang. Tapi kan kalau siang pagi seringnya aku doang di rumah sampai sore kerja semuanya. Aku waktu itu belum kerja. Nah, bapak juga diganggu mas? Bapak sering. Gak sering. Ganggu seperti apa mas? Sama kayak ibu tadi, sosok tinggi. Cuma bentuknya ya bukan kaki, tinggi aja. Itu selama 8 tahun full diganggu mas? Aku ngerasanya 5 tahun. 5 tahun sering ya? Setelah itu kan saya sempat ke Bogor, sempat ke Semarang, jadi kan nggak tahu kondisi rumah itu kayak apa. Terus lanjutannya cerita dari tinggal di rumah nih ya, terus kerja di sebuah pabrik nih, itu ada kejadian apa pas waktu di pabrik mas? Kalau waktu di pabrik itu kemarin tuh ya, kan ceritanya kan aku kebetulan kan aku kan kerjanya kan helper ya, helper serabutan ya. Jadi apa aja masuk aja, apa aja masuk. Itu waktu aku kebagian tugas bersih kamar mandi mas, toilet. Itu toilet perempuan. Kamar mandi kan ada 4. Kamar mandi ada 4. Nah, karena aku tuh kotomono bersih itu biar nggak ada karyawan yang masuk lagi kan kotor lagi kan mas. Aku tutup pintu kamar mandinya, otomatis kan nggak ada yang masuk mas. Ketika aku nggak ada yang masuk, kok aku lihat ada cewek pakai kerudung gitu sih. Kan namanya karyawan tempatku kan muslim semua ya. Masuk, aku mau bilang mbak gitu, kita masuk, pintu nutup lagi. Karena aku kepo, itu cewek itu nggak keluar. Aku berani masuk ke kamar itu, aku duduk-duduk, mbak nggak ada suara mas. Akhirnya aku buka, kosong, Nggak ada orang tersebut? nggak ada. Sedangkan pintu yang kamar mandi itu yang di luar itu aku
kunci, otomatis nggak akan ada orang masuk. Terus ketika merinding semua itu, beneran merinding semua. Padahal kamar mandi kunci ya. Padahal kunci. Tapi pas tuh masnya lihat ada yang masuk. Iya ada yang masuk. Jadi kamar mandi itu, misal kamar mandi cowok cewek itu, satu tempat kamar mandi itu ada 4. Ada tempat kamar mandi, dan itu ada pintu menuju keluar itu loh. Itu udah saya kunci. Masa bekerja di pabrik tersebut bagian OP ya mas? Iya, bisa dibilang OP. OP ya, bagian bersih-bersih atau yang lainnya? Cuma kadang yang bantuin di mesin juga sih. Berapa bulan mas selama kerja di pabrik tersebut mas? Aku kurang lebih cuma nyelesain masa training 3 bulan. 3 bulan, tapi nggak jadi karyawan tetap. Sesuai cuma nyelesain kontrak itu training doang. Berapa 3 bulan? Tapi pas waktu training itu nggak digaji mas? Digaji. Oh mas digaji ya? Full lah digaji. Kayak beda sama karyawan tetap ya? Iya, tapi kalau zaman sekarang kenapa aku keluar juga jarang sih karyawan tetap. Jadi sekarang begitu selesai training itu ini kontrak lagi. Oh. Jadi nggak untuk menjadi karyawan tetap itu lama. Selama 3 bulan itu sering terjadi apa mas? Kalau waktu kejadian itu kan, aku kan pernah tanya temanku, ada namanya F ya. Aku kok di kamar mandi kok aku dilihatin kayak gitu. Jangan kan sampean mas. Aku tuh waktu di ruang tenun itu aku dipanggil sama cewek. Ya kenal sih, kita semua kenal sama anak itu cewek itu. Sini F gitu lah. Karena dia ngerasa dipanggil, dia datang. Karena helper kan bantuin semuanya mas oh. Ya. Dia datang. Kenapa mbak gitu? Ketika dia ngambil, anaknya nggak ada. Nah, aku bilang ke dia, masa sih kok anaknya nggak ada? Beneran nggak? Terus aku bilang, lah kok kamu nggak bilang aku kalau kamu diliatin gitu? Lah sekarang kalau aku bilang, aku nggak apa? Aku nanti dikira bercanda kan? Iya. Orang-orang anak-anak nggak akan percaya. Tapi ketika kamu bilang aku diliatin, berarti kan ada yang satu frekuensi. Berarti kamu percaya di situ ada gitu. Dan amit sewu itu di pabrik itu ada ini apa? Pring pohon bambu kuning itu sih. Ya. Pohon bambu kuning. Nah kalau di situ tuh namanya pring gading. Ya. Yang kecil itu sih. Ya. Rada kuning itu hijau rada kuning. Nah sebelum kejadian juga di situ aku lihat ada sajen. Sajen? Iya. Ada sajen. Pohon bambu itu? Iya. Entah itu kelakuannya siapa ya, orang-orang atas aja itu nggak tahu ya. Tapi sama temanku itu malah apa nih gitu kan. Tapi memang dari jauh nggak kelihatan itu, soalnya kan ketutup ilalang itu sih. Memang aku kan rada jahil sama temanku. Teman-temanku ada rokok, ada jajan. Teman-temanku diambil rokoknya. Lah bilang, bahaya nih nanti kalau rokok diambil. Allah, kita nggak usah takut sama yang begituan. Sama dia malah diudut. Iya, nggak masalah. Tapi nggak ada pas waktu warga sajen, tapi nggak ada sosok apa itu nggak ada mas? Nggak ada. Tapi ketika kita tanya, ya nggak ada yang aku. Maksudnya ya bukan kita kawan-kawan nggak ya, cuma sama orang-orang tertentu doang ya. Kamu lihat nggak ada? Terus pernah kejadian apa mas? Kecelakaan kerja atau dari karyawan tersebut surupan atau gimana tuh? Nah ini setelah waktu itu 1 minggu setelah aku keluar ya mas. Setelah aku diliatin sesosok cewek itu mas. Aku dengar kabar dari temanku, ini ada yang kecelakaan. Nah, kecelakaan apa? Aku bilang gitu kan. Jadi ada itu loh kayak kan namanya mesin tenun mas ya. Mesin tenun rame-rame itu ada yang kesangkut ini loh mas. Benang. Sangkut benang itu. Katanya mukanya sampai biru mas, nggak ketolong. Ketika temanku nolong itu muka udah biru semua. Tapi waktu kejadian itu teman-teman sekitar itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat. Mungkin karena
suara mesin terlalu Ya, kencang keras. mungkin ya, dibawa ke rumah sakit udah nggak ketolong, meninggal. Berarti kan dicekek itu mas, Iya dicekek. belum kejadian masa belum keluar itu nggak ada kejadian kecelakaan itu. Nggak ada sama sekali. Setelah keluar 1 minggu ada kejadian. Nah, cuma memang aku udah merasa ada yang aneh itu. Aku sama temanku, kebetulan temanku itu juga bisa Rasa. melihat kayak gitu. Berarti masa kok bisa melihat malu-malu kayak itu atau ngerasain hal mistis ya dari ruangan dimanapun masnya teduh ya. Ya Itu masa dulu pernah ngelakuin apa atau pernah punya turunan dari nggak ada. nggak ada. Cuman kan ya itu, ketika aku pertama diliatin waktu SMA itu, ketika diliatin pocong itu Ya. pertama itu, nggak tahu kenapa setelah itu sering banget, Sering. sering. Apalagi ketika aku tinggal di rumah yang angker itu selama 8 tahun itu. Ya 8 tahun. Tapi sebelumnya melihat pas waktu SMA itu sebelum melihat ya, pocong itu di Rumah pohon ya. Nah, Tapi dulunya nggak pernah lihat mas. sama sekali nggak. Tapi masa juga pernah surupan mas? Pernah, pernah, Pernah. pernah. Videonya video atau foto ada mas? Video atau foto ada, Ada, boleh dipublikasikan ya? boleh. Oh, boleh. Oh ya teman-teman Tamstri, eh Mas Arya ini akan punya dokumentasi ya mas ya? Punya. Punya dokumentasi video pas kesurupan apa mas? Kalau kesurupan apanya, kebetulan nggak tahu ya. Ya. Cuman kan aku tuh kan latihan di studio gitu sih mas, Ya. studio musik itu mas. Ya. Itu tuh sampai malam. Ya. Waktu itu setengah jam 12 lah ya pulang. Hmm. Nongkrong-nongkrong lah biasa. Ketika nongkrong-nongkrong gerimis gitu, aku itu sama temanku, kan anak 3, Ya. tapi yang didengerin itu cuma anak 2 doang. Hmm. Suara gini. Gitu. Tawa itu. Suara ketawa, tapi dari nadanya kita tahu kalau itu kuntilanak. Tapi kita ngerasanya, ini pasti ada orang jahil gitu. Oh iya. Tapi karena merinding, Hmm. ayo kita pulang gitu. Ayo kita pulang. Ketika dari studio itu jarak nggak ada 100 meter itu ada kuburan. Itu memang kuburannya memang terkenal mas. Ya. Terkenal singit lah, Anggar ya? jauh dari rumah warga. Setelah dari lewat kuburan itu, aku bilang ke temenku gini, yang aku masih ingat ya sebelum aku kesurupan ya. Aku kan bawa tas. Ya. Tasku kenapa sih kok kayak berat atau ngomong gitu. Aku sambil kayak senyum gitu. Tapi temanku itu lihat mukaku tuh udah takut. Entah kenapa setelah kejadian itu ya aku nggak sadar. Oh iya. Ini videonya teman-teman. Apik Bang. Apik sumpah. Demi awak apik kowe wagu di sak dunia. Itu tadi video dokumen asli ya mas ya? Asli. Pas waktu kesurupan itu pasti nggak rasa apa itu mas? Ya itu kerasa tasnya itu berat. Berat. Jadi kayak tas itu kayak diisi batu apa gitu loh. Tapi kan videonya kan mas kan teriak-teriak ya? Iya, kalau aku lihat videonya kiriman dari temanku itu, Ya. aku teriak-teriak kayak ngakak-ngakak gitu. Ya. Tapi pas waktu masnya teriak itu masnya rasa nggak? Nggak sadar. Nggak sadar. Itu nggak sadar. Jadi kadang waktu teriak nggak sadar, tapi ketika aku sadar nggak tahu. Nggak tahu. Aku ngelakuin apa itu nggak tahu. Selain dari cerita temen. Terus tasnya berat itu berapa kilo mas kira-kira mas? Kalau berapa kilo kayak diisi batu besar itu sih mas. Berat banget. Berat. Aku bilang, di tasku kok berat kenapa gitu. Ya. Nah ketika aku bilang gitu ke temanku, tapi temanku tuh wajahnya sama aku tuh udah beda. Kayak takut. Ya. Ini anak kenapa mungkin gitu kan. Ya. Setelah kejadian itu, kalau dari cerita temen nih ya, aku katanya kayak tertawa-tertawa ngekek-ngekek itu di jalan. Ya. Malah ada yang bilang gini ya, nih kok itu mendem ya, kok itu mendem tuh kamu pada minum ya, mabok ya gitu, kayak di anuin orang-orang di jalan katanya. Terus ya kata temenku, aja misi-misi nih gitu. Ya. Jangan malu-maluin ya. Terus
Bahkan kata temanku itu, kan temanku kan berdua kan naik motor boncengan gitu ya. Aku naik sepeda sendiri kan. Dibuntuti dari belakang, katanya sampah. Ada sampah kayak di jalan gitu. Sama aku katanya dipungut, Mas. Entah kerasukan apa gitu. Sampah dipungut Tapi kan awalnya kan masa dari studio ya, dari studio. gak ada bulannya. Ada kuburan. Tapi pas waktu mas di kuburan itu ada sesuatu cuma apa dengan suara jalan atau Enggak. enggak? Tapi setelah kuburan itu kan itu kayak bukan kebun ya, kayak ilalang panjang gitu loh. Ya, Maksudnya dari rumah penduduk itu agak jauh. ya. Itu jalan belum ada pemukiman jauh lah. Itu memang ini. Berarti masa selama ini itu berapa tahun mas kejadian-kejadian aneh yang punya mas firasat kayak gitu? Sering. Sampai sini berapa tahun? Kalau dari 2015 berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun Sudah ngerasain. sampai sekarang nih. Tapi kadang-kadang mas kan sering goes nih ya. Iya. Tapi kalau di mana tempat ngerasain nih, mas kalau di sini ada makhluk gaib atau ngerasain firasat yang beda itu? Kalau ngerasain enggak, tapi lebih kayak ke merinding. Tapi dalam arti merinding itu, aku tuh nggak mau kayak menyimpulkan. Ya. Karena aku sendiri tuh sebenarnya takut, Mas. Aku dia sebenarnya bukan orang yang, aku pengen lihat gitu, aku enggak. Ya. Sebenarnya kalau pengen ya, nggak pengen. Oh, iya. Tapi ya, namanya, Masa kan tadi tinggalnya di Buripan ya? iya Di beripan. dekat kafe temen aku tuh ya. Hmm, Itu kan ada. Masa rumahnya sebelah mana sih pas di kafe temen tuh? belakangnya stepnya itu loh. Belakangnya kafe lah. Itu kan ada tanah kaplingan sih. Oh iya, ada kafe itu ya. Situ. Itu kan terkenal angker juga sering kejadian master mas. Masa tinggal di situ berapa tahun berarti? 2015 ke 2024. 9 tahun. 6 tahun. Itu kan terkenal angker mas kebun itu pernah kejadian lihat kalau apa mas di situ mas? Pernah. Pernah? Tapi kejadian itu udah lama. Ya. Jadi waktu itu kan mau hari lebaran gitu kan. Ya. Kakak-kakak kan pada datang kan. Ya. Namanya rumah kan rame. Ya. Kamar mandi itu gantian. Begitu gantian, namanya perutnya sakit masuk. Ya. Mau kamar mandi kan susah. Ya. Aku akhirnya inisiatif jam 5 pagi ke kamar mandi umum. Kamar mandi umum itu di dekat pasar gitu. Ya. Itu melewati kebun itu yang belakang Ya. itu. Jam 5 aku lewat kebun. Ketika aku pulang, kan melewati kebun itu lagi. Di pohon pisang itu mas ada, tapi warnanya nggak putih, hijau warnanya. Itu kan kebun ada pohon pisang itu Ada pohon pisang banyak ya. Itu dekat kafe itu kan? Dulu belum ada kafe. Oh belum ada. Dulu belum ada itu kan berapa tahun sih itu ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Dulu belum ada kafe dan situ itu dulu masih kebun. Ya. Masih kebun semua itu. Aku liatin hijau nempel di pohon pisang. Tapi kan sampai sekarang masih ada pohon pisang tuh kan? Kayak udah ditegur. Oh udah ditebang Udah semua. jadi ini apa? Tanah kapling. Kapling ya. Aku sontak lari mas. Lari. Karena takut. Jam 5 pagi tuh ya. Iya. Soalnya kelihatan banget hijau gitu kayak terang gitu. Aku sontak lari. Besar mas? Lumayan. Lumayan. Ya nggak besar banget sih sepohon pisang itu. Nggak tinggi-tinggi. Masa gowas sudah 15 tahun ya? Lebih. Iya. Iya. Tujuan gowas itu cuma jalan-jalan atau cari inisiatif inspirasi sendiri mas? Ya mungkin sambil menikmati hidup sih. Menikmati hidup dengan gowas ya. Aku Tapi juga pernah goes ke Semarang loh mas. Semarang? Iya. Pas sepeda ini kan? Iya, tapi iya naik sepeda ini. Berapa jam mas? Aku berangkat dari alun-alun Batam ya, Ya. jam setengah 10 pagi. Ya. Sampai Semarang Mangkang setengah 6 sore. Terminal Mangkang. Ya jalan kantor itu. Nah, Padahal kan di jalan perpanjangan di daerah Gingseng, Batang itu kan Macet. jalannya kan naik turun kan? Oh nggak berat mas? berat. Berat ya? Hmm, Itu kan nggak ada bayarnya nggak ada ya? enggak ada, tapi kan karena aku mungkin udah sering ya. Ya. Apalagi sebelum ke Semarang itu aku pernah ke Tegal kan, Ya. yang jalannya lurus tuh kan. Jadi aku tuh ada keberanian. Oh. Aku coba ke yang lebih. Tapi Oh. aku di jalan tuh udah mau nyerah. Ya. Di Geringsing tuh udah mau nyerah.
Tapi kalau aku pulang, ini udah di tengah jalan, dilanjutkan. Soalnya kebetulan waktu itu ada panggilan kerja. Aku nekat, udah. Aku nekat. Tapi bukan berarti di situ aku gak ada gangguan, Mas. Aku situ ada gangguan. Amit Sewu di sekitar Alas Roban itu kan, Ya. kan lumayan panjang itu. Ya, Aku tuh yang namanya pengen buang air kecil itu kayak udah nggak kuat lagi tuh sih, Mas. berarti Masnya lewat Alas Roban nih. Ya lewat, panjang banget nggak Ya. kelar-kelar. Sendiri berarti ya. Sendiri. Tapi sebelum itu aku sering, cuman kan naik motor sama Ya. temanku kan. Jadi kan memang udah hafal jalannya Ya. udah. Ketika di Alas Roban itu karena aku udah kebelet pipis, Ya. buang air kecil. Aku memang sengaja pipis di hutannya itu. Pis. Hmm. Terus? Ya, kayak di sebelah pohon gitu. Yang nggak ada kejadian nggak merinding nggak apa. Kayak bilang, Amit saya mbak aku mau buang air kecil, Ya. aku bilang gitu. Buang air kecil. Ketika aku nyampe, itu kan yang perbatasan sama Magang itu kan jalan arteri itu ya. Ya. Dan itu udah sampai situ, udah lewat Kendal, Patekbon dan lain udah lewat. Aku udah seneng Mas. Jam 4 nih udah sampai arteri nih. Ya. Makan nih aku bilang gitu. Makan plus aku tuh ada keanehan. Ini jalan ini arteri. Beneran itu arteri. Aku ya udah hafal banget udah berkali. Begitu aku arteri selesai jembatan yang panjang itu sih ya. Terminal Magang di sebelah mana? Kok kayak daerahnya kok kayak aku kayak asing tapi kayak udah ngeliat gitu loh Mas. Aku jalan terus lama gak nyampe. Aku sempat berhenti kayak duduk kayak pemain nyampe. Aku tanya ke orang, Mas lah ini Semarang mana sih Mas? Aku bilang gitu. Ya. Kan harusnya kan udah nyampe itu jam 4 sore itu udah nyampe. Semarang mana? Semarang Tesi Abdul, Tesi Tebi di. Lah Tesi Tebi pun Pak, belum pun lewat itu Pak. Pun Kendal, pun arteri, pun mula. Ini masih di Patekbon. Bentar lagi Patekbon. Pak, aku tuh udah lewat Patekbon loh Pak. Udah lewat Kendal Patekbon dari tadi loh Pak. Udah lewat pondok pesantren modern tuh udah lewat itu. Aku udah bilang itu. Kok katanya aku dibilang belum lewat Patekbon. Masih sebelum. Jadi aku tuh kayak diputar-putar di situ. Kayak sana Pinang itu. Iya. Berapa jam Mas dari Pangalengan datang Mas sampai Semarang Mas? Harusnya sih kalau nggak salah harusnya jam 4 udah sampai. Tapi karena diganggu itu, aku sampai setengah 6. 6. Satu hari ya? Satu hari. Satu hari. Enggak, jam setengah 10 pagi, setengah 10 sampai setengah 6. Enggak ada 7 jam. jaman mungkin. Iya 7 jam. Lebih ya? Iya. Kalau naik motor kan dari Kalongan sampai Semarang kan biasa 3 jam Mas. Iya nggak ada. Aku sendiri pernah pakai motor itu 3 jam sampai Semarang. Itu sudah kota itu Mas. Sudah kota benar. Sudah kota. Tapi kalau naik sepeda kan mungkin 2 kali lipat ya. Iya, 6 2 jam. kali lipat. Tapi Masnya 7 jam, 8 jam lebih. Lebih ya. Itu sampai Semarang kota jam 7, setengah Isa itu. Bisa benar. Luar biasa nih teman-teman. Nah, Mas saya ini goes ya, nggak ada bayarnya Mas ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bawa Mas. Bawa 150.000. 150.000. Itu modal nekat. Modal nekat. Iya. Kata mana tuang untuk selama aku interview di sana gitu. Jadi dalam rangka apa nih Mas kok nekat sampai Semarang naik sepeda nih? Kan kebetulan waktu itu kan ada panggilan kerja. Panggilan kerja ya. Nah, tapi posisi uangnya sedikit. Yeah. Ini kalau uang 150 cuma buat bolak-balik naik bis doang. Yeah. Lagi bis sekarang 80 atau 70 gitu ya. Nggak cukup buat makan kan. Ya udah aku gimana caranya nekat aja. Nah kan Mas kan pasti punya teman kan? Ya punya, tapi kan namanya kayak aku tuh pribadi orangnya kalau nggak butuh banget ya nggak minta tolong. Tapi kalau udah kepepet ya bisa. Cuman kan aku orangnya lebih nggak enakan. Nggak enakan. Tapi pas waktu masuk Alas Roban cuma nggak ada kejadian apa-apa ya.
Pas waktu buang air kecil aja izin ya pamit sama yang di situ ya mau minta izin buang air kecil ya. Tapi kan di Alas Reban itu terkenal makhluk gaib, tau kan mas? Tahu. Masa nggak lihat tadi? Enggak. Tapi aku sebelum ke Semarang itu memang aku survei cari-cari info dulu. Ya. Bahkan aku sama tanya-tanya temanku kan, Ya. yang supir gitulah. Hmm. Tapi hati-hati lewat Alas Reban. Aku memang rada ngeremehin sih. Ya. Kalau setan tuh aku nggak takut, aku bilang gitu mas. Ya. Aku yang namanya masih setan, Ya. selama nggak manusia gitu, aku nggak takut. Ya takut ya. Jadi memang aku udah mau nangis loh mas itu di Kendal itu mas. Kok aku dibalikin lagi ke pondok pesantren Patebon itu. Ya. Aku 2 kali lewat itu mas. Bolak-baliknya. Bolak-balik udah kan bukan 2 kali lagi, capeknya kan udah mau jatuh sih mas, udah mau kelengar gitu lah. Ya. Sampai aku minum es di situ aku dibilangin sama tukangnya itu. Jadi lain kali kamu kalau perjalanan kamu berdoa minimal baca sholawat lah. Bolak ya. Jangan asal tahu jalan aja. Terus akhirnya dia bilang gini, kamu jangan lewat arteri lagi, kamu lewatnya mana itu? Jalan cok itu. Yang lurus ke sana itu. Ya. Kan jalan Mas Roben kan ada jalur 2 mas. Yang baru itu kan cocokan. Aku lewatnya yang jalur pertama. Jalur pertama kan itu kan lurus kan Mas Roben nih. Iya. Nah pulangnya lewat mana? Kalau pulangnya lewat yang terakhir yang jalan baru. Jalan baru cocokan itu kan? Oh iya. Kalau yang berangkatnya aku malah kayak gini. Oh, iya. Kayak berapa kali mas ke Semarang atau Tegal itu kewasnya? Kalau ke Tegal sekali, ke Semarang juga sekali. Wah biasa. Cuman kalau ke Semarang sering cuma naik motor. Nah, itu pas waktu panggilan kerja di Semarang diterima nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau keterimanya di pabrik sini. Oh oke. Pas waktu kejadian kecelakaan itu mas ya? Mungkin belum jodoh yang. Iya. Tapi masa keluarga mas sehat mas? Alhamdulillah. Cuman apa udah meninggal. Udah meninggal tapi ibu masih ya? Iya. Tapi masih tinggal di Kurepan ya? Itu beli rumah itu mas? Iya. Beli tapi nggak ngontrak lagi ya? Iya. Tapi di rumah sekarang nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Kalau dibilang nggak ada, kayak setan yang penunggunya dari rumah yang Tirto itu masih ngikutin. Oh. Tapi bentuknya nggak nyerupai apa sih mas. Jadi kayak kalau tengah malam itu kayak ada suara kayak tikus gitu sih. Tapi selalu itu antara jam 7 atau jam 8. Tapi masa pas waktu pindah di rumah sekarang ada yang selamatan nggak? Nggak ya? Emang mungkin keluarga gue tuh orangnya apa ya? Itu salahnya nggak percaya. Kayak orangnya kayak menganggapnya modern padahal hal seperti itu pasti ada. Oh iya. Jadi kesalahannya dari situ. Yang namanya makhluk itu kan kita harus saling menghargai ya mas, dan saling menghormati. Yang namanya pindah rumah atau kontrak itu kan setidaknya tuh diadain ngaji mas. Tapi sholat itu pasti mas. Sholat pasti. Alhamdulillah. Itulah cerita dari Mas Arya. Semoga bisa diambil pelajaran kita semua ya. Jadi namanya makhluk gaib, makhluk astral, sesama makhluk Allah, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan sampai meremehkan bangsa mereka. Mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas. Jadi jangan sampai kita meremehkan bangsa mereka. Barangkali ada pesan nggak nih mas buat teman-teman nih? Ya, maksudnya sesuatu yang gaib itu pasti ada ya. Kayak aku sebelum diliatin wujudnya mereka, aku tuh termasuk orang yang nggak percaya. Tapi kepo dalam arti itu aku memang suka hal-hal yang kayak gitu, cuman belum percaya. Ketika sudah diliatin ya, jadi pasti ada sebenarnya. Mas ngalamin sendiri ya. Setelah ini ada cerita lagi ya mas ke depannya nih? Kalau ke depannya, ya mudah-mudahan sih. Jangan ya. Jangan. Cukup ya mas. Iya. Sebelumnya makasih ya mas nih udah mau silaturahmi ke Lintang Misteri ya. Semoga menjadi berkah dunia akhirat mas ya. Amin. Makhluk gaib tentang penunggu dari rumah-rumah kosong atau rumah penunggu. Jadi namanya rumah kosong atau enggak kosong itu juga ada makhluk gaib atau makhluk astral. Jadi kita jangan sampai meremehkan tentang dari makhluk gaib atau makhluk astral.
Jadi kita jangan merasa sakti atau merasa dewa paling kuat, jangan. Jadi kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting kita jangan sampai tinggalkan sholawat, istighfar, dan sholat maupun jangan tinggalkan, jangan. Itu sudah kewajiban umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia dan akhirat, Mas. Ya, Amin. Berarti pengen itu top kekuatan, no? Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Terima kasih, Mas. Ya, makasih.